kirimin orang terus sampai polisi apapun, karena kayak kita tuh kayak penjahat gitu ya. Nah, aku kirimlah orang aku, hanya aja ya kalau Zara bilang demi Allah nggak kenal sama orang yang ikut dengan tim aku tuh benar, Zara nggak kenal. Makanya setiap story itu jangan hanya di screenshot, diposting ulang ya, tapi disimak dulu, baca baik-baik. Zara mengatakan demi Allah 2 kali itu. Yang pertama, demi Allah Zara memang menyuruh tim aku datang ke rumah dia. Dan yang kedua, demi Allah Zara nggak kenal sama 2 orang yang dibawa tim aku ini ya. Jadi tim aku ini tuh ya, dia tuh memang sudah mengakui kesalahan dia, kecerobohan dia. Zara tuh ngomongnya gini, kamu datangin rumah dia, bawa wartawan, bawa pengacara. Kata dia, iya ya. Dan ternyata sesampainya di rumah si targetnya itu ya, ternyata si orang yang aku suruh ke sana itu nggak bawa wartawan, nggak bawa pengacara, malah bawa kedua orang yang nggak Zara kenal ya, yang jarang nggak kenal. Ini 2 ini ternyata temennya sih orang yang aku suruh ke rumah itu. Aku marah besar itu. Karena marahnya kenapa? Aku bilang bawa pengacara, bawa wartawan. Kalau sudah bawa kedua ini, wartawan nggak bisa, kalau kita ngerekam pakai video nggak bisa diganggu gugat, dan pengacara ini bisa menjadikan penengah. Bener nggak sih suka ngirimin surat somasi ke rumah kita ya? Kita kan pengen ada kebenarannya ya, tapi sesampainya di sana ya, tim aku itu dikepung oleh tentara-tentara, dikepung oleh karyawan mereka semua, dikepung sejadi-jadinya, dikatain anjing, dikatain apapun itu ya, nauzubillah ya, itu langsung sama si anaknya langsung ya. Nah, sekarang ya mereka bikinlah VT ya, bikin VT tentang Zara dan tim Zara yang Zara suruh ke rumah itu. Dan di VT itu seakan-akan sosok ibu peri ya, lemah lembut ya, mengatakan timnya si Masker menimbulkan huru-hara. Yang menimbulkan huru-hara itu tim mereka sendiri. Bayangkan, tim aku ya kalau lihat dia tuh ngapain sih pakai mobil pribadi ya, kita datang nih ke rumah dia mau silaturahmi, bener nggak sih suka ngirimin surat somasi, ada nama akun Anda di sini ya. Kami udah niat baik mau DM Anda, tapi Anda udah ngeblokir duluan akun kami. Cuma mau nanya ini bener enggak. Terus tapi kenapa datangnya tim aku langsung dikepung guys, dikepung, dikatain tuh. Udah aku posting ya, udah aku posting di konten aku ya, udah aku posting, dan nanti aku posting semuanya. Dari yang namanya si perempuan yang pertama komen di akun aku ya, dan si anak laki-laki ini akan aku posting semuanya ya. Karena aku tuh udah greget banget ya, kayak Maimut lah ya, klien-klien aku semuanya diteror, walaupun diterornya pakai akun fake ya, tapi kita tahu siapa sih yang menimbulkan huru-hara ini. Kak Maimut aja udah didatangin lagi sama tim aku, bahkan saksinya mengatakan yang menyuruh Maimut klarifikasi ini memang suruhannya si orang-orang itu lagi ya, orang-orang itu lagi ya. Nah, jadi Zara sekarang mau posting semuanya, dan di postingan nanti Zara akan sebutkan nama akun orangnya, nama anaknya ya, orang-orang yang bersangkutan, ketiga polisi ya, dan ketujuh orangnya akan Zara sebutkan semuanya, karena semua yang sudah ada di laporan Zara ya, sudah bikin laporan. Kenapa Zara sampai kesal banget ya? Aku tuh udah baik ya, udah murah hati, nggak mau mempermasalahkan sampai like aku hilang 30 juta aja. Bayangkan, kamu punya karya, kalian punya karya, terus TikTok kamu tuh ada yang retas ya, 30.000 like kamu, hasil karya kamu, hasil kerja keras kamu dihilangkan sama orang nggak kenal. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Marah nggak? Itu Zara masih diem loh ya, Zara masih diem, ya udahlah, ikhlas. Aku nggak pernah loh, aku nggak sampai histori, sampai aku membahas ini atau bikin laporan, enggak ya. Aku bikin laporan itu setelah ya banyak akun-akun fake ya, dan ternyata setelah aku dizolimi seperti ini, akun aku diretas, kok mereka nggak diem ya? Mau apa lagi? Toko udah diacak-acak sama mereka, Zara masih diem ya, semuanya diem. Dan sekarang akun aku nggak boleh live dimanapun, apa aku masih harus diem ya? Jadi sekarang Zara akan posting ya, biar semua klien mereka tuh tahu ya jahatnya, zolimnya ya, biar tahu. Karena akun TikTok Zara pun yang utama udah nggak bisa live ya,
di pemberitahuannya ada laporan, katanya ada laporan. Dan lucunya, kalau memang dia seorang pakar energi, ya bisa nerawang, ya bisa merasakan energi-energi baik atau tidaknya, seharusnya saat tim Zara datang itu, lihatlah dengan mata batin ini orang tujuannya jahat atau tujuannya apa. Masa langsung boom, ya orang datang langsung dikepung. Kan pakar energi, Zara aja misalkan ada tamu nih ke rumah Zara, ya ada tamu nih, bisa tahu orang tujuannya baik atau enggak. Mereka ngirim orang-orang ke rumah Zara pun Zara bisa merasakan sampai 3 kali didatangkan polisi ke rumah, Zara nggak pernah ada di rumah. Ya, Zara udah tahu nih. Sampai Zara ngomong sama semua karyawan, sore ini dia datang lagi ke sini. Sampai Zara tajam intuisinya, nggak pernah meleset. Ya demi Allah, saksinya adalah para karyawan, aku tahu semuanya. Dan saat sandi laptop aku dimintain sama polisi itu pun, ya itu kan kesalahan karyawan aku juga, naruh TikTok aku itu di laptop, ya di laptop mereka. Nah, aku pun nggak marah loh, ya sama karyawan aku, demi Allah nggak, kamu kenapa sih TikTok aku ditaruh di laptop ini, nggak marah, ya nggak marah. Aku selalu percaya ini adalah perjalanan takdir aku, salah satu perjalanan takdir aku. Tapi setelah mereka keterlaluan seperti ini, Zara akan buka kedok mereka aslinya bagaimana, ya Zara akan posting semua bukti-buktinya dan nama-namanya akan Zara ucapkan dengan lantang di VT Zara. Ya, biarkan keluarganya tahu, biarkan keluarga Pak Polisi juga tahu, biarkan semuanya. Karena apa? Buat apa? Harus sabar juga ya. Sabarnya ini udah terus dipaksa harus maju akunya. Ya dipaksa harus maju. Bayangkan, misalkan nih ya, Kak Santi dibikin laporan nih ya sama orang. Nah, Kak Santi sudah datang ya sama yang panggilan di kantor polisi sudah datang. Datangnya di kantor polisi, harusnya kan si pelapornya itu dihadirkan. Maunya gimana? Ya, ada kerugian apa? Harus ada mediasi. Tapi orang yang melaporkannya itu nggak pernah mau datang, dan intinya mereka tuh bikin laporan buat Zara itu, mereka tuh hanya butuh kertas laporan buat dilaporkan ke Tokopedia dan ke TikTok, ya. Karena ketika Zara hadir saat panggilan itu, mereka tuh nggak pernah mau hadir, ya. Bahkan mereka itu saat bikin video mengatakan tim aku bikin huru-hara, ya. Di situ mereka bilang aku tuh kayak video aku yang kayak gini nih, yang kayak gini-gini tuh. Nah, pertanyaannya ya, kok mereka punya video aku yang kayak gini ya, sama yang tim aku itu kok bisa punya? Bayangkan. Sedangkan video itu diprivasikan. Nah, itu video-video pribadi aku tuh mulai disebarkannya tuh setelah akun aku diretas. Pertanyaan, Zara punya dari mana? Ya, kok bisa sih punya video aku yang itu? Ayo, berani lagi diposting di VT-nya dia, dibilang ini loh ya, suruhan si Masker, dan ini bukti punya ini, dan si Masker udah punya keluarga. Si Masker ngapain di-spill hal seperti itu? Kita sama-sama pakar energi, fokus kepada para klien kita aja. Kalau kamu spill urusan hidup orang, spill sendiri dong, suami kamu siapa, nama kamu siapa, spill dong hari-hari kamu juga. Nggak usah sok-sok peduli dengan hidup orang. Ya, sama-sama pakar energi kok gitu banget sih. Ya, kalau udah kayak gitu mah ya dunia pun tahu sendiri, ya tahu sendiri lah. Jadi yang membuka karakter baik tidaknya itu kamu sendiri. Ya, sampai keranjang aku ya dilaporkan semuanya, ya. Jadi mereka tuh bikin laporan-laporan itu hanya sekedar untuk punya akses buat melaporkan aku ke Tokopedia, ke TikTok, ya. Kalau memang aku seorang yang merugikan buat mereka, seharusnya setelah mereka bikin laporan untuk aku sudah datang ke Jakarta Timur, panggilan mereka, ya tim aku udah datang, harusnya kan selesai. Maunya bagaimana? Ada mediasi, ya. Mungkin merasa dirugikan, mungkin merasa pencemaran, harus dong. Ini mah enggak loh guys. Dan yang bikin laporannya itu adalah satpamnya, security-nya. Yang bikin laporan security-nya. Kok bisa ya security yang bikin laporan? Aku sampai geleng-geleng loh bacanya. Siapa sih yang melaporkan? Security. Kok security-nya? Lucu gak sih? Aneh ya, yang bikin laporan security-nya loh. Aneh ya.
Nauzubillah ya, nggak pernah merasa umur udah bertambah ya, nggak merasa dunia ini hanya sementara, nggak merasa ya dia ini seorang pakar energi ya, bisa-bisanya memposting video orang ya, masalahnya apa, yang dibahasnya masalah hidup orang lain, yang dibahasnya video aku yang diprivasikan. Kok bisa ya dia punya video yang aku privasikan? Dan yang ketiga bilangnya huru hara, dia kan seorang pakar energi, harusnya bisa tembus dong mata batinnya. Ini si timnya Masker datang mau ngapain nih, mau bikin huru hara atau ada apa? Kok nggak bisa tembus, kok nggak bisa tembus mata batinmu ya, kok nggak bisa tembus? Jadi nanti ya Jara akan posting video-video semuanya ya, dan Jara akan posting bukti-bukti surat somasi semuanya, surat-surat. Akun ini pun bentar lagi juga live-nya dibatasin juga ya. Nanti kalau tiba-tiba mati memang akun ini juga dibatasin ya, dibatasin. Jadi ini tuh bukan masalah tentang sabar lagi ya, bukan masalah sabar lagi, memang ini harus segera ditindaklanjuti ya. Dia memviralkan di media sosial, kita pun akan main di sosial media juga ya, kita naikin juga masalah ini karena dia itu udah licik ya, licik banget ya.